I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai amortisasi. Nah, mungkin teman-teman ketahui, masih berpikir amortisasi itu seperti apa? Nah, amortisasi ini atau pinjaman merupakan pelunasan pinjaman melalui pembayaran periodik dalam jumlah yang sama yang mengandung bunga atas saldo yang tersisa ditambah pokok pinjaman. Itu mengenai definisi dari amortisasi. Nah, rumus yang digunakan di amortisasi ini yaitu A sama dengan PF F5 per 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I balas kurung pangkat N, pangkat minus N, per lagi dia I. Tuh. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan soal. Nah, pada tahun 2020, Dirman meminjam uang di Bank BRI. Berapa? Nah, sebesar 12 juta selama 1 tahun atau 12 bulan. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan bunga yang ditentukan itu yaitu 10%. Pertanyaannya, hitunglah secara pendekatan amortisasi. Nah, oke. Sekarang kita analisis dulu apa-apa yang diketahui. Diketahui PF-nya itu sama dengan 12 juta. Nah, kenapa PF-nya 12 juta itu? Karena PF-nya itu dia DP nilai sekarang. Nilai yang dia pinjam, gitu. Yang berikutnya yaitu N. N-nya berapa? N-nya itu dia 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Ya, karena Dirman ini meminjam hanya 1 tahun. Yang berikutnya yaitu I. I diketahui 10%. 10% itu berapa sih kalau dalam desimal? Nah, 10% itu dia 0,1. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu amortisasi. Nilai A. Oke. Rumusnya itu yaitu A sama dengan PF per 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I balas kurung pangkat minus N per lagi dia I. Oke, jadi angka-angka tersebut tinggal kita masukkan ke dalam rumus. PF-nya sama dengan 1 dikurang sama dengan, jadi kita masukkan rumus-rumusnya itu, jadi dia kita dapatkan hasilnya itu yaitu 13.200.011 rupiah. Itu per tahun. Kalau kita cari per bulan, yaitu 13.200.000 itu dibahagi dengan 12. Jadi dia per bulannya itu dia 1.100.000. Nah, itu penjelasan dari amortisasi. Hai teman-teman, sekarang saya berada
di dalam Gramedia. Jadi nanti kalian akan lihat apa yang saya akan beli di Gramedia. Check it out. Hai teman-teman, saya sekarang berada di gedung lantai 3 dari gedung Gramedia. Saya akan melihat buku bisnis dan ekonomi. Jadi, jika kalian ingin mengetahui buku apa saja yang saya akan ambil, ikuti saya. Di sini saya berada di buku akuntansi. Nah, saya tertarik mengambil buku. Saya akan mengambil buku ini berjumlah 3. Sedangkan berikutnya saya akan mengambil 2 buku. Di sini saya akan membahas mengenai eliminasi dan substitusi. Sebelum kita masuk itu, pastinya kita masuk materi mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, apa sih sistem persamaan linear 2 variabel itu? Sistem persamaan linear 2 variabel itu yaitu 2 buah persamaan linear dengan 2 variabel. Variabel itu contohnya macam X, Y gitu. Nah, berikutnya yaitu ada bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel ini. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, teman-teman tahu bersama, ada beberapa teknik penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel itu. Yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa? Metode ini dilakukan dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai peubah yang ada untuk mendapatkan nilai peubah yang lain. Nah, itu metode substitusi. Berbeda dengan metode eliminasi. Metode eliminasi, teman-teman dapat ketahui bersama, metode eliminasi ini dia mengeliminasikan salah satu dari 2 variabel ini, misalnya penyelesaian X untuk mendapatkan nilai dari variabel Y. Jadi dia eliminasi. Gitu. Nah, jadi agar teman-teman lebih paham mengenai sistem persamaan linear 2 variabel ini, saya akan menjelaskan bentuk soal yang akan menggunakan 2 variabel ini. Apa? Yaitu metode campuran. Metode campuran ini yaitu metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan soal. Di sini kita masuk ke contoh pembahasan soal, yaitu eliminasi dan substitusi. Soalnya gini, Dirman pergi ke Gramedia bersama Ayub dan Ramdan. Dirman membeli 2 buku sistem akuntansi dan 2 buku akuntansi syariah dengan seharga 298.000. Sedangkan Ramdan membeli 2 buku sistem akuntansi dan 3 buku akuntansi syariah seharga 405.000. Jika Ayub membeli 1 buku sistem akuntansi
dan satu buku akuntansi syariah, berapakah jumlah harga buku tersebut? Nah, jadi di sini kita mencari dulu nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya berapa, baru kita cari berapa harga yang harus dikeluarkan Ayub ketika dia membeli satu buah buku sistem akuntansi dan satu buah buku akuntansi syariah. Nah, kita misalkan nilai X-nya itu sebagai sistem akuntansi dan nilai Y itu dia sebagai akuntansi syariah. Nah, jadi model matematikanya itu dia dapat seperti ini. Nah, ketika model matematika sudah didapat, jadi kita pertama mencari dulu nilai Y. Cari nilai Y. Nilai Y kita tulis persamaan dua persamaan. Kita samakan mana yang harus disamakan, mana yang harus di ini. Dan ketika itu kita dapat nilai X-nya itu yaitu 42.000. Nah, ketika kita sudah dapat nilai X, kita cari nilai Y. Nah, nilai Y-nya itu, nilai X sudah kita dapatkan, kita mencari nilai X. Oke, nilai Y kita cari. Nah, berarti persamaan yang pertama itu, angka yang sudah kita dapatkan X dari mencari nilai X itu, kita substitusikan untuk mencari nilai Y. Setelah kita dapat, jadi hasil begini. Jadi Y itu sama dengan 107.000. Nah, oke, mari kita pembuktian. Pembuktiannya itu, dia akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman ketahui bersama, berarti dia sama. 298.000 di ruas kiri dan 298.000 di ruas kanan. Jadi hasil dari X dan Y itu dia benar. Nah, kira-kira Ayub berapa mengeluarkan uang? Berarti X tambah Y sama dengan X-nya itu 42.000 ditambah 107.000, jadi dia 149.000. Jadi Ayub mengeluarkan uang 149.000 untuk membeli buku satu sistem akuntansi dan satu buku akuntansi syariah. Nah, dari situ teman-teman ketahui, oh ternyata eliminasi dan substitusi ini ada di kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya sedang berada di tempat, yaitu yang berada di rumah. Di sini saya akan menganalisis bagaimana mereka menggunakan, menjadikan, mengubah bahan yang awalnya masih tidak laku menjadi bahan yang sudah jadi. Langsung saja, ikuti saya. Saya akan membahas mengenai BEP atau kita kenal dengan break even point. Nah, break even point itu apa, teman-teman? Break even point itu adalah suatu keadaan di mana penerimaan secara persis hanya mampu menutup seluruh pengeluaran. Nah, definisi lain itu yaitu suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula menerima rugi. Berikutnya yaitu disebut juga analisis pulang pokok atau cost profit volume analysis. Nah, itu definisi dari BEP. Nah, rumus dari BEP ini yaitu ada berbagai macam ini. Ada TR sama dengan TC, ada QBEP sama dengan FC per P kurang FC. Itu mencari dalam unit. Ada juga mencari dalam rupiah yaitu BEP RP sama dengan FC per 1 dikurang FC dibagi P. Nah, ada juga mencari laba yaitu P dikali Q sama dengan FC ditambah dalam kurung
FC dikali Q. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang sudah dibuat ilustrasi tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Selama tahun 2022, sebuah toko kue bakri menjual 30.000 unit produk dengan harga kisaran 15.000 per unit. Biaya variabel per unitnya adalah 10.000. Dan biaya tetap totalnya 45 juta. Yang ditanya apa? Tentukan BEP dalam unit dan rupiah dan laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011. Nah, sebelum kita masuk ke rumus yang akan kita gunakan, kita analisis dulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Yang diketahui itu yaitu Q sama dengan 30.000 unit. Yang berikutnya yaitu P sama dengan 15.000 per unit. Yang berikutnya itu PC sama dengan 10.000 dan FC sama dengan 45 juta. Yang ditanya apa? BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Yang berikutnya itu laba operasi. Oke teman-teman, kita cari dulu satu persatu. Yang pertama kita cari itu yaitu BEP dalam unit. BEP dalam unit rumusnya itu yaitu QBEP sama dengan FC per P dikurang PC. Nah, ketika itu rumus sudah kita ketahui, tinggal kita substitusikan, kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 45 juta per 15.000 dikurang 10.000. 45 juta dibahagi 5.000 sama dengan 9.000. Jadi BEP dalam unitnya itu adalah 9.000. Yang berikutnya yaitu kita mencari BEP dalam rupiah. Rumusnya yaitu BEP RP sama dengan FC per 1 dikurang PC bahagi P. Nah, 45 juta dibahagi 1 dikurang di 10.000 bahagi 15.000. Nah, hasilnya 45 juta per 1 dikurang 0,6666. Nah, berikutnya yaitu 45 juta dibagi 0,3333 hasilnya 135 juta. Jadi BEP dalam rupiah yaitu 135 juta. Nah, kita sudah dapat BEP dalam unit, BEP dalam rupiah. Sekarang kita masuk ke BEP, kita masuk ke laba operasi. Laba operasi rumusnya yaitu TR sama dengan TC. Atau P kali Q dalam kurung dikurang dalam kurung FC tambah PC dikali Q. Tinggal kita masukkan rumus, hasilnya yaitu 105 juta. Jadi laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011 yaitu 105 juta rupiah. Sekian pembahasan dari saya mengenai break even point. Terima kasih. Bye-bye. Baik, teman-teman, sekarang saya berada di pelabuhan Manajer 4 yang berada di Provinsi Gorontalo. Jadi di sini di belakang saya ini ada alat besar yang sering dimuat peti emas. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ikuti saja. Mengenai depresiasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa itu depresiasi? Nah, depresiasi atau penyusutan itu adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Nah, penurunan nilai ini dapat terjadi pada berbagai jenis barang. Contohnya apa? Gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai investasi lainnya. Nah, di depresiasi ini, teman-teman ketahui bersama, jadi suatu barang itu dapat mengalami penyusutan. Nah, dapat mengalami penyusutan itu yaitu nilai harganya. Awalnya dibeli harga sekian, setelah beberapa tahun akan menurun harga tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan soal. Nah, baik. Kita sekarang masuk di contoh soal depresiasi.
Nah, menurut ilustrasi sebelumnya, yaitu saya mengambil lokasi yaitu di Pelabuhan Pelindo 4. Nah, di Pelabuhan Pelindo 4 ini memiliki alat besar, yaitu RS Tresteker yang telah digunakan ini pemakaiannya itu sekitar selama 3 tahun. Dengan digunakan itu sebagai mengangkat peti kemas. Nah, di mana alat ini dibeli dengan harga 7 miliar. Wow, 7 miliar. Dan setelah 5 tahun, diperkirakan harga tersebut DP nilai itu dia 4 miliar. Nilai sisanya itu dia 4 miliar. Nah, sementara penghasilan yang diperoleh ditaksir 1,5 miliar. Maka, hitunglah dengan menggunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya. Nah, sekarang kita masuk mengenai pembahasan yaitu cakaran atau bisa dikatakan dengan perhitungan. Oke. Dapat kita ketahui bersama bahwa diketahui itu ada beberapa. Yang pertama yaitu diketahui I0-nya. I0-nya itu yaitu kita dapat ketahui bersama I0-nya itu dia berjumlah 7 miliar. Sedangkan IN-nya itu dia berjumlah 4 miliar. Dan N-nya itu berjumlah N-nya itu 5 tahun dan T-nya itu 3 tahun. Ada juga yang diketahui yaitu P. P-nya itu dia 1,5 miliar. Nah, dasarnya rumus yang digunakan untuk mencari depresiasi ini yaitu D sama dengan 1 I0 dikurang IN per N dikali T. Nah, jadi rumus sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke angka-angka sudah diketahui itu kita masukkan ke rumus-rumusnya. 7 miliar dikurang 4 miliar per 5 dikali 3. Nah, 7 miliar dikurang 4 miliar itu kan 3 miliar. 3 miliar dibagi 5 dikali 3. Atau 3 miliar dikali 3 dibagi 5. Hasilnya yaitu 1,8 miliar. Jadi, penyusutan metode unit produksinya itu adalah 1,8 miliar. Nah, berikutnya itu cara mencari penyusunannya per unit. Nah, diketahui kan P sama dengan 1,5 miliar. Nah, setelah diketahui, kita akan masukkan rumus. Rumusnya itu yaitu D sama dengan I0 dikurang IN per P. Nah, masukkan. I0-nya itu 7 miliar, IN-nya itu dia 4 miliar. Dibagi 1,5 miliar. 3 miliar dibagi 1,5 miliar, jadi dapat 2. Jadi penyusutan per unitnya itu adalah 2. Sekian pembahasan dari bentuk soal depresiasi. Hai teman-teman. Oke baik, di sini saya sedang berada di kolam Lahilote yang berada di Provinsi Gorontalo. Jadi di sini saya akan membuat video ilustrasi mengenai barisan dan deret ketika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana alur ceritanya, bagaimana hasil videonya, mari ikuti saja.
masuk mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, apa sih barisan aritmetika itu? Nah, barisan aritmetika itu adalah suatu bilangan, barisan bilangan yang selisih itu maksudnya perbedaannya itu. Setiap bilangannya itu atau dua sukunya itu berurutan, selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, contohnya gimana? Contohnya 1, 4, 7, 10, 13. Nah, selisihnya itu dia 3, 3, 3, 3, 3. Contoh berikutnya lagi. 2, 8, 14, 20. Nah, selisihnya itu 6, 6, 6. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan konstan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan soal yang sudah dipaparkan ilustrasi sebelumnya. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal. Nah, Dirman pergi ke kolam Lahilote. Kolam Lahilote itu teman-teman ketahui bersama, dia berada tidak jauh dari kampus. Nah, untuk berenang. Ya jelaslah untuk berenang. Ketika berenang, pada menit kedua, Dirman ini menempuh jarak 2 meter. Berarti dia menit kedua, dia menempuh jarak 2 meter. Nah, ketika menit keempat, Dirman ini menempuh jarak 4 meter. Oke. Berapa jarak yang ditempuh Dirman pada menit ke-10? Nah, kira-kira ketika Dirman sampai ke menit ke-10 itu, dia berapa jarak gitu. Dan hitunglah jumlah jarak pada menit tersebut. Nah, oke. Jadi teman-teman ketahui bersama bahwa ada beberapa yang dapat diketahui di sini. Yang pertama yaitu nilai A-nya. Nilai A-nya itu yaitu nilai dari angka pertama. Nah, kita berarti nilai A-nya itu 2. B-nya itu 2 selisihnya. Dan ditanya itu S10 dan D10. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Nah, penyelesaian dari soal tersebut yaitu kita mencari terlebih dahulu yaitu dari nilai S10. Rumusnya itu yaitu A tambah N dikurang 1 balas kurung kali B. A-nya berapa? A-nya 2. Ditambah N-nya berapa? Kan dicari 10. Jadi N-nya ganti 10 dikurang 1. B-nya diganti 2. 2 ditambah 9 dikali 2. 9 kali 2, 18, tambah 2, 20. Jadi, jarak yang ditempuh Dirman pada menit ke-10 yaitu 20 meter. Nah, berikutnya yaitu kita mencari D10. Jadi, jumlah jaraknya semua itu. Rumusnya berbeda lagi. N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N dikurang 1 balas kurung dikali B. Nah, kita tinggal ganti rumusnya itu dengan angka-angka sudah diketahui. N-nya 10, A-nya 2, B-nya 2. Jadi 10 per 2 dalam kurung 2 kali 2 tambah 10 kurang 1 balas kurung kali dengan 2. Jadi 5 dalam kurung 4 tambah 9 balas kurung kali 2. Jadi 5 kali 13 kali 2 sama dengan 130 meter. Jadi jumlah jarak pada menit ke-10 atau jumlah jarak seluruhnya itu yaitu 130 meter.